La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna asara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Al-ayah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita semua sampai pagi hari ini masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, dengan harapan tentunya semoga segala aktivitas yang telah kita kerjakan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang paling penting adalah ibadah yang telah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doakan bagi saudara-saudara kita yang hari ini diuji kesehatannya, semoga mereka diberi ketabahan, kesabaran, serta kemudian Allah segera menyembuhkan kembali mereka seperti sedia kala. Bagi kita semua yang saat ini mungkin saja sedang diberi ujian oleh Allah berupa masalah, berbagai masalah, semoga Allah memberikan jalan keluar untuk masalah dan kesulitan yang sedang kita hadapi. Ikhwati iman rahimakumullah. Allah mempunyai hak untuk mengagungkan atau mengistimewakan sebagian dari makhluk-makhluknya di dunia. Allah memiliki hak untuk mengistimewakan sebagian orang dengan risalah dan kenabian serta kesolehannya. Allah juga telah mengistimewakan sebagian dari waktu-waktu yang ada dan dari tempat-tempat yang ada di dunia ini. Di antara seluruh manusia di muka bumi ini, kemudian Allah mengistimewakan 25 nabi dan rasul yang dipilihnya. Kemudian dari 25 nabi dan rasul itu, Allah mengistimewakan lagi 5 orang rasul sebagai rasul ulul azmi. Nah, siapa saja Bu? 5 orang rasul ulul azmi itu. 1, Nabi Nuh. 2, Nabi Musa. 3, Nabi Ibrahim. 4, Nabi Isa. Dan 5, Nabi Muhammad. Dan dari 5 Rasulul Azmi itu kemudian Allah mengistimewakan kembali 1 orang Rasul sebagai penutup para nabi dan Rasul, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu dari segi pribadi manusia Allah mengistimewakan sebagiannya dari sekian banyak manusia di alam dunia ini. Kemudian dari sisi tempat juga Allah mengistimewakan sebagian tempat-tempat yang ada di muka bumi ini. Dari seluruh negeri yang ada di dunia, maka Allah mengistimewakan 1 negeri, yaitu tanah haram di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian di Mekah itu ada 1 tempat, ya, yaitu yang diistimewakan oleh Allah kembali. Apa nama tempatnya? Ya, di Mekah itu ada 1 tempat, yaitu apa? Hijr Ismail. Ada lagi? Ya, apa? Multazam. Apa lagi?
tempat nih, tempat. Ya, ada Ka'bah, ada Hijr Ismail tadi ya, ada Safa dan Marwah, ada kalau yang sudah ibadah haji itu ada Muzdalifah, ada Mina, ada Arafah ya. Itu tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian masjid yang ada di dunia, kemudian Allah mengistimewakan berapa masjid? 3 masjid. 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi di Madinah, 3 Masjidil Aqsa di Palestina ya. Terus istimewaan masjid itu luar biasa. Dalam satu riwayat hadis dinyatakan seseorang yang sholat di Masjidil Haram itu bandingan pahalanya sama seperti berapa kali sholat di masjid yang lain. 100.000 kali sholat di masjid yang lain kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa gitu ya. Kemudian Masjid Nabawi keistimewaannya, bandingannya ketika orang sholat di masjid itu maka bandingannya pahalanya sama seperti berapa? 1000 kali apabila sholat di masjid yang lain. Luar biasa ya Pak ya. Kemudian kalau orang sholat di Masjidil Aqsa maka bandingannya sama seperti orang yang sholat 100 kali bila dibandingkan dengan sholat di masjid lain. Jadi luar biasa ya Bu ya Pak. Sehingga alhamdulillah bagi orang-orang yang sudah terpilih oleh Allah menjadi undangan, menjadi tamu-tamu Allah pada tahun ini bisa melaksanakan ibadah haji, maka mereka semua bisa melaksanakan sholat di 2 tempat itu yang bandingannya luar biasa. Tapi jangan kemudian membuat anggapan, menjadikan anggapan bagi kita yang sudah sholat di sana, oh berarti kita sudah tenang nih, sudah berapa kali sholat nih dilakukan. Jangan seperti itu ya. Kalau dikalikan coba selama di Masjidil Haram di Mekah aja ibadah haji itu kan berapa hari di Mekah? Di Mekah berapa hari Pak? 24, antara 24 kali 5 kali sholat kali 100.000 kali sholat. Wah, lamun dihitung mah geus teu bisa kahitung banyak Bu. Belum lagi ketika ke Madinah sholat di Masjid Nabawi, di Madinah itu berapa hari? Ya, 10 hari lah antara segitunya. Kali 5 kali sholat kali 1000 kali. Wah, jadi hitungan pahalanya udah luar biasa. Makanya haji itu kan kata Rasulullah tiada balasan untuk haji itu illal jannah, kecuali surga. Tapi syaratnya adalah haji yang mabrur. Dan haji yang mabrur itu tandanya bukan hanya ketika pelaksanaan ibadah haji. Ya. Tapi haji yang mabrur itu adalah haji yang bisa menjaga kemabrurannya sampai di akhir hayat. Nah itu yang berat mah. Ketika mabrurnya hanya di Mekah saja mah gampang, mudah. Ada orang yang ketika di Mekah mah ketika melaksanakan ibadah pasti kita merasa dekat dengan Allah. Gampang untuk melaksanakan sholatnya. Bahkan untuk sholat di Masjidil Haram saja kita sudah mampu menunggu sampai berjam-jam. Betul nggak Pak? Oh ya. Untuk sholat Jumat saja kan, sholat Jumat misalkan jam 12, maka kita jam 8 pagi sudah ada di Masjidil Haram. Luar biasa ya. Itu di Mekah. Ya, begitu adzan berkumandang kita langsung ke masjid tanpa melihat apapun. Karena memang niat kita ibadah sana. Tapi yang jadi permasalahan nanti ketika pulang dari Mekah kembali ke tanah air, apakah kemabruran itu bisa kita jaga? Nah ini yang jadi permasalahan. Ya. Apakah ketika sholat Jumat kita mampu jam 8 sudah ada di masjid? Tidak ya.
Karena memang situasi dan kondisinya juga berbeda. Tapi kan ruh semangatnya itu yang harus tetap dijaga dari segala hal. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian Allah mengistimewakan sebagian waktu ya daripada bulan-bulan yang ada. Nah, contohnya Allah mengistimewakan bulan apa? Bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan diistimewakan oleh Allah. Selain bulan Ramadan, bulan apa lagi yang diistimewakan oleh Allah? Zulhijjah, kemudian Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, kemudian tadi Ramadan ya. Nah, itu salah satu dari sekian bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hari-hari yang ada itu Allah mengistimewakan hari apa? Hari Jumat sebagai hari raya. Kemudian dari sekian banyak malam yang ada di dunia ini, Allah mengistimewakan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar yang terjadi pada bulan Ramadan. Nah, jadi Allah ternyata berhak untuk mengistimewakan sebagian daripada makhluk-makhluknya yang ada di dunia. Dan hari ini kita sudah masuk kepada bulan apa? Muharram. Bulan pertama pada penanggalan tahun Hijriyah. Berarti kita sudah masuk ke tahun berapa sekarang Hijriyah? Ya, 1447. Berarti sudah bertambah usia kita 1 tahun ya dari tahun kemarin. Tapi kadang-kadang kita menghitung usia itu jarang ya, yang dari tahun Hijriyah. Ya, jarang karena memang untuk acuan umur itu biasanya ke tahun Masehi. Coba kalau saya tanya ibu tanggal dan tahun kelahirannya hafal nggak tahun Hijriyahnya? Ya, saya jamin sedikit orang yang hafal ya, sedikit orang yang hafal tahun Hijriyahnya. Pasti kalau ditanya tahun kelahiran, semua orang bakal ingat, bakal tahu, tapi tahun Masehi. Walaupun sekarang kan ada perhitungan ya, aplikasinya ada. Pernah ngelihat nggak di grup WA gitu dikirim? Kalau kita ingin mengetahui tanggal kelahiran Bapak misalkan 12 Desember 1965. Nah, itu bisa dilihat nanti tahun Hijriyahnya itu berapa, tanggal berapa, tahun berapa. Itu ada sekarang aplikasinya, ya Bu. Kalau ingin tahu. Artinya kita sudah meninggalkan tahun 1446, maju ke 1447. Secara dohirnya umur kita bertambah, gitu ya Pak ya. Tapi hakikatnya adalah telah mengurangi 1 tahun dari jatah umur yang Allah telah berikan kepada kita. Yang jatah umur kita tidak ada yang tahu Pak. Kapan malaikat maut menjemput ajal kita? Yang jelas kita sudah mengurangi 1 tahun dengan bertambahnya tahun Hijriah ini. Nah, Bapak Ibu semua, bulan Muharram itu menjadi salah satu bulan yang istimewa, yang diistimewakan oleh Allah. Ada beberapa keistimewaan bulan Muharram yang bisa kita perhatikan. Pertama adalah bulan Muharram itu adalah bulan pertama di tahun Hijriyah. Setelah bulan apa sebelumnya? Sebelum bulan Muharram itu bulan apa? Zulhijjah. Ya, ketika orang-orang telah melaksanakan ibadah haji dan kembali kepada fitrah kesuciannya, kemudian diawali tahun Hijriah itu dengan bulan Muharram. Muharram menandai awal tahun baru Hijrah itu dalam kalender Islam yang dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad, ya gitunya. Tahun baru Hijrah itu. Karena kan sejak zaman jahiliyah nama-nama bulan itu sudah ada. Ya, 12 bulan itu sudah ada nama-namanya. Walaupun ada
perbedaan pendapat mengenai kedudukan bulannya gitu, urutan bulan-bulannya. Bahkan orang-orang jahiliyah itu kadang-kadang mengacaukan urutannya kan gitu, sesuai dengan kehendak mereka, keinginan mereka gitu. Jadi kalau misalkan musim panas nih, musim panas, musimnya untuk berdagang laku, kemudian musim haji itu bukan pada musim itu, musim panas, maka mereka acak saja gitu, sesuai dengan keinginan mereka. Nah, nama Muharram itu berasal dari kata haruma, haruma, yang berarti suci, ya, berarti suci. Tapi juga haram itu ada yang mengartikan juga terlarang, ya, terlarang. Nah, Masjidil Haram itu masjid yang suci, kan gitu ya. Tanah haram, tanah yang suci. Tapi mabuk itu sesuatu yang haram, artinya yang terlarang. Zina itu termasuk yang haram, artinya yang terlarang. Nah, memang haram itu terdiri dari, berasal dari dua padan kata. Haruma yang berarti terlarang, ada juga harum, ihtiram. Ihtiram itu artinya suci atau mulia, gitu ya artinya. Nah, tapi dua kata itu tidak bertentangan ya. Jadi yang haram itu, yang terlarang itu artinya bila dilakukan maka akan menghilangkan kesuciannya. Bila kita melakukan mabuk-mabukan maka kita akan kehilangan kesucian kita sebagai seorang mukmin. Itu ya pengertiannya seperti itu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, sejak zaman jahiliyah itu nama-nama bulan sudah ada. Bahkan pada masa Rasulullah, umat Islam belum menggunakan angka tahun, hanya itu, belum menggunakan angka tahun sebagai pijakan, gitunya. Tetapi menamai tahun-tahun itu di zaman Rasul berdasarkan apa? Kan tahun Hijriah itu di zaman Rasul belum ada. Tapi di zaman Rasul menamai tahun-tahun itu berdasarkan apa, Bu? Pak? Nah, berdasarkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa. Contoh misalkan, tahun kelahiran Rasul itu disebut sebagai tahun gajah. Mengapa dikatakan tahun gajah? Karena pada tahun itu ada serombongan pasukan gajah dari Yaman yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Sehingga tahun kelahiran Rasul itu disebut sebagai tahun gajah. Seperti itu. Kemudian tahun-tahun lain juga sama. Ada tahun ketika kejadiannya perang Tijar. Ada tahun kejadiannya perang Badar, perang Uhud gitu ya. Jadi tahun itu dinamai pada peristiwa-peristiwa penting. Ada juga yang dinamakan Amul Huzni, tahun duka cita. Nah, tahun duka cita itu kalau sekarang ditetapkan pada tahun berapa, Pak? Amul Huzni itu. Tahun duka cita itu kejadiannya seperti apa? Mengapa dikatakan tahun duka cita? Pak, Bu, ada yang sudah tahu? Karena pada tahun itu Rasulullah ditinggal oleh dua orang yang sangat dicintainya, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib pamannya. Ya, itu kejadiannya terjadi pada tahun ke-10 setelah kenabian. Ya. Jadi kan Rasul diutus sebagai Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul itu kan ditandai dengan tahun pertama misalkan gitu. Nah 10 tahun kemudian terjadilah dua orang yang dicintai oleh Rasul itu meninggal dunia. Sehingga Rasul merasa terpukul. Dinamailah tahun itu sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan gitu ya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, nah baru pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kebutuhan untuk penanggalan yang lebih terstruktur itu muncul, gitu ya. Kesulitan dalam memahami informasi dalam surat-surat yang dikirimkan, gitu ya, ke berbagai khalifah, gubernur itu jadi susah karena belum ditetapkan penanggalan tahun Hijriah.
Seperti itu. Makanya atas saran Gubernur Basrah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Umar akhirnya mengesahkan kalender tahun Hijriyah, yaitu kalender tahun Islam. Setelah musyawarah dengan berbagai sahabat yang terkemuka, maka diputuskanlah bahwa kalender Islam itu akan dimulai dari tahun hijrahnya Rasul. Karena dari sekian banyak para sahabat itu ada yang mengusulkan bagaimana kalau tahun baru hijrah itu ditandai dengan ketika pertama kali diutusnya Nabi sebagai Rasul. Ada juga yang mengusulkan dari hijrahnya Rasul, kan seperti itu. Kemudian ada juga yang mengusulkan dari wafatnya Rasul, misalkan gitu. Nah, tapi kemudian Umar bin Khattab menetapkan pertama kali hijrah tahun hijriah itu, penanggalan tahun hijriah itu adalah pertama ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah itu awalnya. Itu yang pertama ya, keutamaan bulan Dzulhijjah. Karena waktu itu alasannya adalah sejak lama orang Arab menganggap Muharram itu sebagai bulan pertama dalam penanggalan mereka. Selain itu umat Islam menyelesaikan ibadah haji. Ya, di bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram merupakan bulan di mana hijrah Rasulullah ke Madinah dimulai setelah terjadinya Bai'atul Aqabah yang kedua gitu ya. Jadi keistimewaan bulan Muharram yang pertama itu adalah bulan Muharram dijadikan bulan pertama dalam tahun Hijriyah. Bapak Ibu, ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian yang kedua, keistimewaan bulan Muharram itu dikatakan dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari bahwa Muharram itu dijadikan satu dari 4 bulan yang disucikan oleh Allah, yang diistimewakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Nah, keadaan itu fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketetapan Allah menetapkan 12 bulan itu sudah ditetapkan fi kitabillah. Sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz oleh Allah. Sejak dahulu gitu, sejak sebelum dunia ini diciptakan sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Minha arba'atun hurum. Kemudian Allah mengatakan dari sebagiannya itu, dari 12 bulan itu, maka kemudian Allah mengistimewakan 4 bulan. Arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah kemudian, itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang haram itu, yang 4 itu. Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari kemudian dijelaskan bahwa 4 bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Gitu ya. Jadi 3 bulan berturut-turut kan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu berturut-turut. Kemudian 1 terpisah yaitu bulan Rajab ya. Antara bulan Rajab itu Rabiul Akhir dan Sa'ban ya, sebelum itu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, 4 bulan haram itu yang dijelaskan oleh hadis riwayat Imam Bukhari merupakan Ashurul Haram, bulan haram. Termasuk bulan Muharram ini adalah bulan yang Allah muliakan. Bulan ini memiliki kesucian karena menjadi bulan pilihan. Di antara bentuk kesucian dan kemuliaan bulan-bulan ini adalah kaum muslimin dahulu dilarang melakukan peperangan di bulan haram itu. Dulu ya, kecuali terpaksa kalau orang kafir duluan yang memerangi kita. Ya, secara perintah itu dilarang. Karena apa? Bulan haram itu bulan yang suci, dilarang melakukan peperangan, dilarang melakukan kemaksiatan kan gitu ya di bulan haram. Ada kekhususan.
Artinya ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir mengutip penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa amal soleh di bulan Muharram, di bulan haram ini, pahalanya akan lebih besar bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Tapi demikian pula kezaliman, dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di bulan haram itu siksanya lebih berat, lebih besar ketimbang kemaksiatan dosa yang dilakukan di bulan-bulan selain bulan haram. Itu penafsiran dari Ibnu Abbas. Makanya di dalam ayat Al-Quran tadi dikatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka kalian jangan menganiaya diri kalian di bulan itu. Nah, karena itu mudah-mudahan ya kita juga di bulan haram ini jadikan momentum untuk perbaikan diri. Semangat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang kedua ya, keutamaan dari bulan Muharram. Kemudian yang ketiga, keutamaan bulan Muharram itu, di bulan Muharram itu ada satu ibadah yang luar biasa pahalanya. Bisa menghapus dosa 1 tahun. Yaitu amal apa, Pak? Puasa. Ya, puasa Muharram. Atau terkenalnya puasa Asyura. Asyura itu kan 10-nya. Jadi 10 Muharram. Itu ditetapkan sebagai puasa sunnah. Yang nilai puasanya sangat mulia, sangat luar biasa. Bahkan dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim, afdhalus siyami ba'da Ramadana sahrullahi al-Muharram. Kata Rasulullah, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan itu adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan haram, bulan Muharram. Dan salah satu yang ditetapkan oleh Allah bahwa puasa di bulan Muharram itu adalah puasa Asyura, puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram, yang saat inilah waktunya. Makanya tadi kepada saya mengumumkan, kan biasa kita setelah pengajian ini ada ramah-tamah ya, makan-makan. Hari ini tidak dilakukan karena untuk menghormati orang-orang yang sedang melaksanakan puasa sunnah. Dan saya yakin Bapak Ibu semua di sini sama-sama melaksanakan puasanya, insya Allah ya. Karena apa? Karena memang di samping puasa itu merupakan syariat sunnah yang disyariatkan di dalam agama, juga kita sah-sah saja kalau motivasi untuk melaksanakan saum kita pada hari ini adalah kita ingin mendapatkan pahala yang Allah janjikan luar biasa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sebetulnya gini, puasa Muharram ini, 10 Muharram ini adalah puasa yang orang-orang jahiliyah juga kerjakan dahulu. Gitu. Dan sebelum Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan, maka sebelum itu Rasulullah suka melaksanakan puasa Muharram Asyura sebagai puasa wajib gitu. Kemudian Allah menggantinya dengan puasa Ramadan untuk umat Islam sebagai puasa yang wajib hukumnya. Nah, kata Aisyah, kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Kata Aisyah gini, hari Asyura itu adalah hari waktunya saum bagi orang-orang Quraisy. Jadi dahulu juga sama, orang-orang Quraisy juga di zaman jahiliyah itu suka melaksanakan puasa Asyura. Dan kata Aisyah, Rasulullah juga melaksanakannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dinyatakan dulu dalam hadis riwayat Imam Baihaqi an Ibni Umar, dari Ibnu Umar, anna ahlal jahiliyat kanu yasumuna yauma Asyura wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shamahu wal muslimuna qabla ayyufrada Ramadan. Itu sama ya. Jadi dijelaskan juga dari Ibnu Umar, ia berkata sesungguhnya kaum jahiliyah
melakukan saum pada hari Asyura. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW beserta kaum muslimin juga melaksanakan saum itu sebelum diwajibkannya saum Ramadan. Jadi yang dianggap wajib sebelum saum Ramadan itu adalah saum Asyura, yaitu satu hari di bulan Muharram, ya, tanggal 10-nya. Kemudian setelah Allah menetapkan puasa wajib itu bulan Ramadan, maka saum Asyura itu menjadi sunat hukumnya. Ya, seperti itu ya. Tapi memang puasa itu merupakan puasa yang luar biasa Allah menjanjikan pahalanya. Dalam hadis riwayat Al-Jamaah kecuali Imam Bukhari dan Tirmidzi, Rasul pernah berkata seperti ini, saumu yaumi arafata yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Saum hari Arafah, tanggal berapa hari Arafah itu? Tanggal 9 Zulhijjah, ya, sudah lewat kan? Bapak Ibu pasti juga melaksanakan saum ini karena pahala yang Allah janjikan luar biasa. Saum pada hari Arafah itu yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Saum hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun, bayangkan. 2 tahun, 1 tahun yang sudah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu pahala yang Allah janjikan bagi orang yang melaksanakan saum Arafah. Wasaumu Asyura yukaffiru sanatan madiyatan. Kemudian kata Rasulullah, dan sedangkan saum Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, jadi kalau kita melakukan saum Arafah dan saum Asyura, maka kita telah menghapus dosa berapa tahun? Kalau digabung 3 tahun. 2 tahun yang sudah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, makanya luar biasa. Sah kalau kita melaksanakan ibadah karena ingin mendapatkan pahala. Karena memang Allah menyatakan, memberitahu ada sekian ibadah yang pahalanya seperti ini. Misalkan gitu. Itu menjadi motivasi. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Termasuk sah-sah saja kalau kita menjauhi larangan Allah itu karena takut neraka. Sah-sah saja. Walaupun sebetulnya yang paling baik itu adalah ketika kita beribadah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu murni lillah. Gitunya. Karena Allah, bukan karena ingin itu, ingin ini. Kita pasrahkan saja kepada Allah. Kita melakukan ibadah itu karena memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling baik. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, itu yang ketiga, keutamaan Muharram. Kemudian yang keempat, keutamaan Muharram itu dilihat dari sisi peringatan sejarah, ya, dari peringatan sejarah. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya itu mengatakan bahwa kata Asyura itu adalah sigoh mubalaghah, yaitu dirubah dari kata asyirah yang berfungsi untuk menyangatkan arti, gitu ya, sigoh mubalaghah itu. Jadi melebihkan artinya, mengandung makna sangat yang mengagungkan. Pada asalnya digunakan sebagai sifat malam ke-10. Nah, malam ke-10 karena diambil dari kata al-asr sebagai nama bilangan puluhan, dan kata yaum disandarkan kepadanya, yaumu Asyura, kan gitu. Bila dikatakan yaum Asyura, seolah-olah perkataan itu bermakna hari malam Asyura, gitu, hari malam ke-10. Nah, itu yang dikatakan oleh Imam Qurtubi. Kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa hari ke-10 bulan Muharram itu dikatakan Asyura karena pada hari itu Allah telah memuliakan 10 nabi. Nah, ini salah satu keutamaannya, ya. Jadi keutamaan Muharram itu salah satunya adalah dikaitkan dengan sejarah, kejadian-kejadian yang dialami oleh para nabi. Dari 10 nabi. Pertama, Nabi Adam.
Nabi Adam itu kurang lebih berusia berapa tahun Bu? Nabi Adam? 930 tahun. Luar biasa ya, orang-orang dahulu itu kan umurnya panjang-panjang sampai ratusan tahun. Hidup katanya di tahun 5872 sampai 4942 sebelum Masehi. Sebelum Masehi kan mundur ya. Sebelum Masehi itu tahun itu mundur sampai titik nol, kemudian tahun Masehi baru naik kan gitu hitungannya. Nah, pada tanggal 10 Asyura ini Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah. Tuh, kata sebagian ulama ya mengatakan demikian. Kemudian yang kedua Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diperkirakan usianya berapa tahun? 950 tahun. Ya. Pada hari Asyura diselamatkannya dari banjir besar dan bahteranya berlabuh di atas bukit Syudi. Itu pada 10 Muharram. Kejadian yang dialami oleh Nabi Nuh. Kemudian kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu usianya berapa? Kurang lebih. Nabi Ibrahim itu usianya kurang lebih 175 tahun. Dari tahun 1997, bukan 1907 sekarang, sebelum Masehi ya, 1997 sampai 1822 sebelum Masehi gitu ya, dinyatakan seperti itu. Jadi 175 tahun, dan kejadiannya adalah saat Nabi Ibrahim dilahirkan pada 10 Muharram. Ini kejadian-kejadian yang luar biasa yang dialami oleh 10 orang nabi. Kemudian Nabi Yakub yang keempat. Nabi Yakub diperkirakan usianya 147 tahun. Jadi tambah ke sini ternyata usia itu tambah berkurang Pak ya. Dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, kemudian sini sampai Nabi Muhammad itu terus berkurang. Ya, Nabi Muhammad itu kan berapa tahun Pak? 63 tahun. Ada yang mengatakan juga 61 gitu kan ya, yang dari tahun Hijriahnya. Jadi dari ratusan tahun kemudian Nabi Muhammad 63 tahun. Dan kita sekarang juga sama, masih di kisaran itu Pak ya. Kebanyakan masih di kisaran antara 60-an lah gitu. Ada yang lewat sedikit, dan sekarang sudah sangat jarang orang yang usianya itu melewati 100 tahun. Ada nggak di sini yang 100 tahun usianya? Nggak ada ya, nggak ada. Jadi kalau ada pun yang 80 tahun ada. Ada 80 tahun? Luar biasa ya, 80 tahun itu berarti bonusnya sudah 20 tahun ya, dari 60 ke 80. Mudah-mudahan Allah menjadikan umur kita panjang itu disertai dengan amal yang baik ya. Amal yang baik. Karena memang begini, kita harus merasa bersyukur ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi umur panjang oleh Allah. Gitunya. Bagi orang-orang yang soleh, dengan adanya umur panjang, itu artinya Allah memberi kesempatan untuk menambah kebaikan, amal-amal soleh yang dilakukan. Dan bagi orang-orang yang belum soleh, dengan diberinya umur panjang, maka Allah memberikan kesempatan untuk bertobat. Gitu. Itu yang harus diyakini. Gitu. Makanya apa yang kita lakukan itu harus lebih baik. Ya. Nah kemudian Nabi Yakub itu umurnya 147 tahun, disembuhkan dari kebutaan gitu pada 10 Muharram itu. Kemudian yang kelima Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu usianya 119 tahun. Kejadiannya ketika Nabi Yusuf diselamatkan dari dalam sumur ketika dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya ya. Kemudian diselamatkan oleh saudagar, salah satu saudagar yang lewat sumur itu mengambil air, kemudian ada Nabi Yusuf di dalamnya yang diselamatkan, dan itu pada 10 Muharram. Kemudian yang keenam Nabi Musa. Nabi Musa itu usianya kurang lebih 120 tahun. Jadi masih di atas 100-an ya. Nabi Musa itu 120 tahun.
Pada tanggal 10 Muharram itu kejadiannya adalah ketika Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun ketika melewati Laut Merah ya gitu itu. Nah, kemudian yang ketujuh Nabi Daud. Nabi Daud itu usianya 70 tahun. Nah, 70 tahun. Nabi Daud itu nabi yang luar biasa solehnya ya. Sampai ada satu ibadah yaitu saum yang biasa dilakukan Nabi Daud, yang dari sekian banyak saum sunnah itu adalah saum sunnah terbanyak bila kita ingin melakukannya ya, karena saum Daud itu berapa kali? Bagaimana pelaksanaannya? Saum selang 1 hari ya. 1 hari saum, 1 hari buka, 1 hari saum, 1 hari buka, 1 hari saum, 1 hari buka. Dan itu adalah saum terbanyak, Pak. Kalau kita ingin melakukan saum sunat karena kita sedang keimanannya sedang tinggi, misalkan sedang naik, kita ingin memperbanyak saum sunnah, maka yang paling banyak itu adalah saum Daud. Luar biasa ya kesolehan Nabi Daud itu. Sholat pada siang dan malam, di siang harinya puasa, dan puasanya itu adalah selang sehari seperti itunya. Karena kan puasa sunnah itu kan bermacam-macam Pak ya. Ada yang hanya 1 kali dalam sebulan kan gitu ya, seperti kejadian-kejadian ini kan saum Asyura atau saum sunnah yang kejadiannya hanya sekali kan gitu. Kemudian ada juga saum sunnah itu 3 hari, dari 1 hari maju ke 3 hari, yaitu saum Ayyamul Bid, saum pertengahan bulan. Tapi pertengahan bulannya bukan bulan Masehi, bulan Hijriyah, yaitu setiap tanggal 13, 14, 15 itu Ayyamul Bid. Kalau yang mampu saum sunnah 3 hari sebulan, silahkan lakukan saum Ayyamul Bid. Kalau masih mampu lebih dari 3 hari, maka lakukan saum apa? Senin dan Kamis. Berarti kalau Senin Kamis 1 bulan itu berapa hari? 8 ya. Kalau yang Senin Kamisnya itu yang 4 minggu, misalkan itu berarti 8 kali setiap Senin dan Kamis. Nah, kemudian setelah Senin dan Kamis 8 hari, baru kemudian langsung loncat ke saum Daud. Ya, saum Daud. Nah, saum Daud itu selang sehari. Jadi kalau sebulan 30 hari, maka saumnya 15 hari. Seperti itu. Ada yang sudah melakukan saum Daud? Ya, Bapak Ibu ada? Ibu? Belum? Belum ya. Nah, belum. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan ya. Jadi untuk lebih baik lagi, lakukan. Karena memang Rasul itu kan memilih salah satu gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin rutinnya yang Ayyamul Bid dulu gitu 3 hari. Kalau sudah lebih mampu lagi, kemudian lanjut ke Senin Kamis, terus Senin Kamis gitu. Kalau dirasa mampu lagi lebih dari itu, lakukan saum Daud ya. Gitu. Kemudian yang ke-8 yang dialami oleh Nabi Yunus pada 10 Muharram itu. Nabi Yunus itu diperkirakan umurnya 70 tahun. 70 tahun. Dan pada tanggal 10 Muharram kejadiannya diselamatkan dari perut ikan paus. Dimuntahkan kembali di pantai kan gitu ya oleh ikan paus yang menelannya itu pada 10 Muharram. Kemudian yang ke-9 Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu usianya berapa tahun kurang lebih? Nabi Isa ini nabi termuda ya. Tapi kan belum meninggal sebetulnya. 30 kurang lebih 31 tahun ya. 30 atau 31 tahun. Ketika peristiwanya pada 10 Muharram itu, ketika Nabi Isa itu diangkat ke langit dalam keadaan hidup kan gitu. Ya. Diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10 adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau diperkirakan usianya itu kan, kalau Masehi itu 61 ya. Karena Rasul itu lahir tahun 571 kalau nggak salah ya. 571 lahirnya, kemudian meninggalnya 632. Kalau 632 dikurangi 571 maka 61 tahun gitu ya. Tapi ada yang mengatakan 63 tahun ya. Nah, saat itu
10 Muharram itu Nabi Muhammad diampuni dosa-dosanya baik di masa lalu maupun yang akan datang. Karena Rasulullah itu adalah dimaksum ya dari kesalahan dan dosa-dosa dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi pelajaran bagi kita dari Rasulullah itu luar biasa ya. Dari sisi ketaatan pelaksanaan ibadahnya, dari sisi akhlaknya ya, dari sisi beliau begitu intennya melaksanakan taubat, istighfar, walaupun Rasul itu sudah dijamin masuk surga, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dimaksum dari dosa dan kesalahan. Tapi kemudian Rasulullah bagaimana? Ini salah satu kejadian aja. Bagaimana Rasulullah itu sampai bengkak kakinya akibat melaksanakan sholat tahajud, kan gitu. Lama berdiri, karena kan kalau sudah sepuh itu kan sudah terjadi pengurangan ya dari sisi kekuatan, gitu, dari sisi kekuatan fisik. Maka ketika berdiri lama kemudian sampai bengkak, dan itu adalah dilakukan oleh Rasulullah. Bengkaknya kaki itu bukan karena penyakit sebetulnya, tapi karena terlalu lama berdiri ketika sholat tahajud. Itu luar biasa. Ketika ditanya, ya Rasul, mengapa engkau melaksanakan ibadah sampai seberat itu? Padahal engkau tahu bahwa engkau itu sudah dijaminkan masuk ke surga. Tapi Rasul mengatakan, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu jawaban. Luar biasa ya Rasulullah itu. Kemudian kalau dari sisi sikapnya, bagaimana Rasul itu tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Itu contoh uswatun hasanah, itu betul-betul Rasulullah ya, contoh dari segala aspek kehidupan harus kita tiru. Bagaimana kemudian Rasulullah walaupun sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, tapi tetap Rasul beristighfar lebih dari 70 kali sehari semalam. Ya, Rasul beristighfar dan bertaubat sehari semalam itu lebih dari 70 kali, bahkan sampai 100 kali. Nah, kita yang belum dijamin oleh Allah masuk surga, yang belum dijamin oleh Allah diampuni dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang, yang tentu kita kalau dihitung secara matematis terlalu banyak melakukan dosa dan kesalahan bila dibandingkan dengan ibadah kita, akan harus lebih seperti itu, seperti Rasulullah SAW. Ihwatu iman rahimakumullah. Dan yang kelima, keutamaan dari bulan Muharram itu adalah waktu untuk berbenah diri, waktu untuk meningkatkan sedekah, meningkatkan amal soleh. Itu adalah momen di bulan Muharram ini, bulan pertama di tahun Hijriah. Dalam salah satu hadis dinyatakan bahwa man wassa'a ala iyalihi yauma asyura wassa'allahu alaihi senata kullaha. Kata Rasulullah, orang yang melapangkan keluarganya pada hari Asyura, jadi orang yang berinfak, bersedekah pada keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan melapangkan hidupnya pada tahun tersebut. Itu janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bersedekah kepada orang lain lah gitunya pada hari Asyura itu, maka Allah lapangkan rezekinya di tahun itu. Walaupun hadis ini sedikit diperselisihkan kesahihannya gitu ya. Tapi kalau kita merujuk kepada keutamaan bersedekah, apalagi dilakukan di bulan haram sekarang ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, terakhir tentunya dari sekian banyak keutamaan itu, apa sih yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini? Mudah-mudahan bulan Muharram ini dijadikan satu momentum untuk perbaikan diri, itu yang paling penting. Bagaimana semangat hijrah Rasulullah? Hijrah itu kan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Berpindah dari satu situasi ke situasi yang lebih baik. Itu inti semangat dari hijrah. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita harus lebih baik. Apa yang kita lakukan itu harus lebih baik ya.
dari sisi amaliyah ibadah. Karena kalau dari sisi fisik, tentunya kalau fisik itu kan sunatullahnya makin tua pasti makin buruk kan. Kesehatan kita akan makin buruk. Ibu saja dulu ketika gadis itu kan dari body saja, bodinya kan ideal kan itunya. Kalau baju dulu ketika gadis ibu baju ukurannya berapa bu? Ukurannya paling S atau M. Nah, lahir anak satu jadi L, lahir anak kedua jadi XL, lahir anak ketiga jadi XXL. Tambah ke sini kalau dari fisik itu susah untuk tambah lebih baik, kesehatan pun demikian. Tambah ke sini tambah menurun karena itu sunatullah. Semua itu tidak akan ada yang abadi, pasti ada kerusakannya kan itu. Tapi yang harus kita usahakan adalah bagaimana tingkat kesolehan kita itu harus lebih baik. Jadi jangan hanya rencana saja tanpa aksi nyata gitu ya. Ketika kita ingin memperbaiki diri yang tadinya sholat sunatnya jarang dilakukan, tambah dengan sholat sunat. Yang tadinya sholat tahajud tidak dilakukan, tambah sholat tahajud. Itu harus kita lakukan. Yang kedua yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini, jadikan momen Muharram ini sebagai momen untuk meningkatkan ilmu dan hikmah. Artinya ilmu yang kita dapat itu harus diamalkan, ya, harus diamalkan. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir, jadikan momen Muharram ini sebagai momen muhasabah diri. Mengevaluasi, menilai diri kita sendiri. Setelah itu kemudian akan ditemukan kekurangan dan kelebihan-kelebihannya di muhasabah itu. Kalau kelebihannya yang baiknya dipertahankan bahkan ditingkatkan. Kalau yang kurang baiknya maka lakukan recovery gitu ya. Lakukan perbaikan-perbaikan agar kedepannya kita bisa lebih baik. Bapak Ibu semua, sudah jam 6, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita jadikan momen Muharram ini di tahun baru 1447 Hijriah ini adalah momen untuk perbaikan dengan niat yang kuat dalam diri kita. Kita harus bisa lebih baik dari tahun-tahun yang sudah lalu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Mohon ini hujannya. Kan motor. Nggak bantu nih ya dak jas. Biasanya sok aya tuangan. Nuju Saraung. Mohon leres nuju Saraung da. Diliburkeun heula nya tuangna. Paling